I will always remember the thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucilo Alwatana, NIM A1C219118, kelas C, Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya memenuhi tugas final dari Nurs Ilham dengan mata kuliah Keperawatan Ajal dan Paliatif. Sebelumnya kami sudah membuat ASKEP terkait kasus untuk diagnosanya ACA mamai. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit AST atau penyuluhan terkait kasus sebelumnya itu, dan saya mengambil diagnosa nyeri akut berhubungan adanya penekanan massa tumor. Dan intervensinya yang pertama saya mengambil ajarkan tentang teknik non farmakologi, dan yang kedua untuk data subjektifnya. Yang pertama, klien mengatakan nyeri setiap saat pada bagian kanan payudaranya yang dialami sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Yang kedua, klien mengatakan sakit pada bekas operasi. Yang ketiga, klien mengatakan telah kehilangan payudara sebelah kanan. Dan yang ketiga, untuk data objektifnya ada P, Q, R, S, T, dan tanda-tanda vital. Untuk P tadi penyebab operasi, untuk Q-nya kualitas sedang, R-nya penyebaran ialah mamai destra payudara sebelah kanan, untuk S-nya keparahan, 4 nyeri cukup mengganggu, untuk T waktu setiap saat. Dan untuk tanda-tanda vitalnya tekanan darahnya 100/80 mm hidrogiro, untuk N-nya 66 S/I, S-nya 36,2 Celcius, dan untuk P-nya ada 18. Yang keempatnya teknik non farmakologi. Kita memasuki fase untuk definisinya. Ada teknik non farmakologi merupakan suatu tindakan mandiri perawat dalam mengurangi nyeri, diantaranya dengan suatu tindakan mandiri perawat dalam mengurangi nyeri seperti teknik relaksasi, distraksi, biofeedback, dan transkutan elektrik. Dan untuk tujuannya itu ialah untuk mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Dan selanjutnya kita memasuki fase preinteraksi. Yang pertama membaca status klien, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga persiapan perawatan, dan yang keempat persiapan pasien. Dan selanjutnya kita memasuki fase orientasinya. Yang pertama memberi salam sesuai waktu, yang kedua memperkenalkan diri, yang ketiga validasi kondisi klien saat ini, menanyakan kondisi klien dan kesiapan klien untuk melakukan kegiatan sesuai kontrak sebelumnya, dan yang keempat menjaga privasi klien, dan yang kelima kontrak menyampaikan tujuan dan menyepakati waktu dan tempat dilakukannya kegiatan. Dan selanjutnya kita memasuki fase kerja. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya bila ada sesuatu yang kurang dipahami atau jelas. Yang kedua, atur posisi agar klien rileks tanpa adanya beban fisik baik duduk maupun berdiri. Apabila pasien memilih duduk, maka bantu pasien duduk di tepi tempat tidur atau posisi duduk tegak di kursi. Posisi juga bisa semi-power, berbaring di tempat tidur dengan punggung tersanggang bantal. Yang ketiga, mampu mengontrol nyeri atau nyeri penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non farmakologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan. Yang keempat, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Yang kelima, mampu mengenali nyeri atau skala intensitas, frekuensi, dan tanda-tanda nyeri. Yang keenam, menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Yang ketujuh, tanda vital dalam rentang normal. Dan selanjutnya kita memasuki fase terminasi. Yang pertama itu ada evaluasi hasil,
kemampuan pasien untuk melakukan teknik ini. Yang kedua, memberikan kesempatan pada klien untuk memberikan umpan balik dan terapi yang dilakukan. Dan yang ketiga, tindak lanjut, menjadwalkan latihan teknik non farmakologi selanjutnya. Yang keempat, kontrak dengan topik, waktu, tempat untuk kegiatan selanjutnya. Dan untuk yang kelima itu untuk dasar pemikiran. Dilakukannya tindakan terapi non farmakologis, yaitu yang pertama, distraksi, ialah tindakan yang memfokuskan perhatian pada suatu selain pada nyeri, misalnya menonton film. Distraksi diduga dapat menurunkan persepsi nyeri dengan menstimulasi sistem kontrol descendens yang mengakibatkan lebih sedikit stimulasi nyeri yang ditransmisikan ke otak. Yang kedua, relaksasi, ialah latihan pernapasan dengan prinsip dapat mengurangi sensasi nyeri dan mengontrol intensitas reaksi terhadap nyeri. Yang ketiga, TENS, salah satu teknik pengendalian nyeri karena tersebut menyebabkan pelepasan endorfin seperti penggunaan placebo. Dan selanjutnya, relaksasi napas dalam untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien. Sebelumnya, tindakan selanjutnya ialah karena relaksasi napas dalam merelaksasikan otot-otot sehingga tidak tegang, slow deep breathing secara teratur dan meningkatkan sensitivitas baroseptor dan mengeluarkan neurotransmitter endorfin sehingga mengistimulasi respons saraf otonom yang berpengaruh dalam menghambat pusat simpatis atau meningkatkan aktivitas tubuh dan merangsang aktivitas parasimpatis atau menurunkan aktivitas tubuh atau relaksasi. Selanjutnya yang keenam, untuk prinsip tindakan. Tindakan yang dilakukan tetap mengutamakan prinsip bersih karena diawali dengan cuci tangan, pakai handscoon dan masker selalu digunakan. Yang ketujuh, analisa tindakan keperawatan. Untuk ini menurut saya salah satu tindakan untuk mengatasi nyeri pasien Nyonya N ini ada beberapa tindakan seperti melakukan distraksi, relaksasi atau TENS, dan juga melakukan relaksasi napas dalam untuk memberikan kenyamanan kepada pasien. Dengan pemberian tindakan ini dapat merelaksasikan otot-otot pasien supaya tidak tegang, dan lewat tindakan ini membuat klien tetap melatih kemandiriannya dalam mencoba melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang kedelapan, bahaya yang dapat terjadi, itu ada bahaya yang ditakutkan terjadi ialah pasien mengalami stres akan penyakitnya yang dialami. Dengan salah satu terapi non farmakologi, pasien lebih tenang. Dan yang kesembilan, hasil yang didapat, evaluasi. Yang pertama, pasien mendapatkan perasaan yang tenang dan nyaman. Yang kedua, mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, pasien tidak mengalami stres. Dan yang keempat, melemaskan otot untuk menurunkan ketegangan dan kejenuhan yang biasanya menyertai nyeri. Yang kelima, mengurangi kecemasan yang memperburuk persepsi nyeri. Dan yang keenam itu, relaksasi napas dalam mempunyai efek distraksi atau penglihatan perhatian. Dan yang ke-10, evaluasi diri. Untuk ini saya masih butuh banyak ilmu dan skill, terutama dalam pemberian tindakan, dikarenakan ada prinsip yang perlu diperhatikan sesuai dengan kondisi klien ketika mengimplementasikan tindakan teknik non farmakologi. Tidak dipungkiri masih banyak kesalahan-kesalahan yang masih sering terjadi, misalnya posisi keadaan umum, tanda-tanda vital klien. Akan tetapi dengan pengalaman ini biasa membangkitkan semangat saya untuk ke depan lebih baik lagi, terutama dalam memberikan tindakan keperawatan. Yang ke-11, yang terakhir itu daftar pustaka. Saya mengambil yang pertama ada Nanda Niknok, yang kedua ada Muhammad Tri Hastomo, yaitu
teknik relaksasi napas dalam terhadap skala nyeri pada saat pemasangan infus di instalasi gawat darurat 2017 Ciawi Bogor. Yang terakhir ada Tamcuri terapi non farmakologis yang digunakan dalam penatalaksanaan nyeri tahun 2007. Terima kasih sudah mendengarkan AST penyuluhan saya. Saya tutup, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.